Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Perkenalkan, nama saya Indra Purnawan Panjaitan, merupakan seorang dosen di Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Inggris, Universitas Khairun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Basic English Grammar dengan bobot 2 SKS untuk satu semester. Basic English Grammar ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diampu oleh mahasiswa atau mahasiswi semester pertama. Adapun deskripsi dari mata kuliah Basic English Grammar ini adalah mata kuliah yang membahas tentang dasar-dasar struktur berbahasa Inggris, keterampilan menyusun kalimat bahasa Inggris yang benar, mengenali kesalahan dalam kalimat, dan mengkonstruksikan kalimat dalam bahasa Inggris yang tepat, seperti penggunaan auxiliary be, part of speech, verb, tenses, dan lain sebagainya. Capaian dari mata kuliah Basic English Grammar ini, yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan memahami struktur bahasa Inggris dasar dengan baik. Kemudian, mahasiswa memiliki kemampuan mengenal kesalahan-kesalahan struktur bahasa Inggris dan memperbaikinya dengan baik dan benar. Kemudian memiliki kemampuan membuat kalimat bahasa Inggris dengan baik dan benar, dan mampu menganalisis berbagai macam bacaan teks bahasa Inggris secara mandiri dan benar. Adapun metode yang saya gunakan dalam pembelajaran Basic English Grammar ini yaitu metode blended learning atau metode campuran, yang mana saya menggunakan offline di dalam kelas dan juga terkadang menggunakan online via Zoom atau Google Meet. Adapun buku utama yang saya gunakan dalam mata kuliah Basic English Grammar ini adalah English Grammar in Use, Raymond Marty. Di pertemuan pertama, saya akan membahas auxiliary be, di mana indikator penilaiannya yaitu ketepatan dalam membedakan masing-masing subjek dengan auxiliary, dan yang kemudian mampu menyebutkan dan membuat kalimat sederhana dengan menggunakan auxiliary. Di minggu kedua dan ketiga, saya akan membahas tentang part of speech, di mana indikator penilaian dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyebutkan jenis kata seperti verb, noun, adverb, adjective, pronoun, adverb, conjunction, preposition, dan interjection. Di pertemuan keempat dan kelima, saya akan membahas tentang verb atau kata kerja. Indikator penilaian dari subjek ini atau mata kuliah ini, mahasiswa mampu menyebutkan bentuk kata kerja dalam kalimat, kemudian ketepatan menyusun kalimat dengan bentuk kata kerja yang sesuai, dan kemudian mampu menguraikan pemahaman tentang kata kerja. Jadi di pertemuan ini, mahasiswa harus bisa membedakan bentuk kata kerja pertama dan bentuk kata kerja kedua atau kata kerja ketiga dalam bentuk irregular verb atau regular verb, kata kerja beraturan atau tidak beraturan. Di pertemuan 6 dan 7, di sini saya akan membahas tentang adjective dan adverb, di mana adjective merupakan kata sifat dan adverb itu adalah kata keterangan. Indikator penilaian dari pembelajaran kali ini, mahasiswa mampu menyebutkan jenis kata sifat atau adjektif dan adverb atau kata keterangan. Kemudian mampu menyusun kalimat dengan unsur kata sifat atau adverb kata keterangan. Kemudian di pertemuan 8, yaitu ujian tengah semester, dan kemudian di pertemuan 9 sampai pertemuan 11, pertemuan ini pembahasan tesis ini cukup panjang dan cukup memakan waktu, sehingga memang di pertemuan 9 dan 11 fokus pada pembahasan tesis.
baik present tense, past tense, present continuous, past continuous, present future, past future, kemudian past perfect atau present perfect. Nah, kemudian di pertemuan 12 dan ke-13, di pertemuan 12 dan 13, saya akan membahas tentang phrases dan clauses. Indikator pencapaian dari pertemuan ini yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasikan bentuk phrase dan bentuk clause. Kemudian mampu melengkapi phrase dan clause dalam kalimat, dan kemudian mampu menyusun kalimat kompleks yang memerlukan clause. Mampu menyusun kalimat kompleks yang memerlukan clause yang sesuai. Kemudian di pertemuan 14 dan 15, saya akan membahas tentang coordinating dan subordinating sentences. Indikator penilaian dari pertemuan ini, mahasiswa mampu mengidentifikasikan independent dan dependent clauses, kemudian mampu mengidentifikasikan struktur atau unsur yang tidak paralel, kemudian mampu menyusun kalimat dengan unsur struktur yang paralel. Dan yang terakhir di pertemuan 16 yaitu UAS atau ujian akhir semester. Untuk pengaplikasian RPS Basic English Grammar ini, maka saksikan video saya dalam pengajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Okay, thank you. And before we start our lesson today, to listen about auxiliary, yeah. Now I want to pray. Yeah, we want to pray together. Mari kita berdoa. Okay, pray. Finish. Doa selesai. Yeah. Before we start our lesson today, I will to call your name. Yeah. Sorry, raise your hand if I call your name. Yeah. Putri Duyun, Junita. Present. Okay. Dira. Present. Thank you ya teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ya, kita pembahasannya sekarang we are going to focus on next topic, auxiliary. What is auxiliary? Apa sih auxiliary ini? Resume. Resume saja ya, benar. Oke. Kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Very good. Ada lagi? Tepuk tangan dulu teman kita. Ini adalah helping verb, sama istilahnya dengan helping verb. Jadi kalau dengan auxiliary atau helping verb ini sama. Fungsinya membantu kata kerja utama seperti itu ya. Apa saja yang ada di sini auxiliary? Kira-kira how many auxiliary do you know? Ada 4. Yes, apa saja? Auxiliary B. Auxiliary B. The second one? Auxiliary do. Yes, very good. And the third one? Auxiliary have. And the last one? Modal. Apakah ada 4 sesuai dengan yang kalian tahu? Yes, look at this one. Iya, benar ya. Ada auxiliary be, kemudian auxiliary do, auxiliary have, dan modal auxiliary. Be itu dibagi menjadi 2 dalam bentuk present and in the past form, dalam bentuk present dan dalam bentuk past. Ingat, auxiliary be ya, yang seperti is, am, are, dan was, dan were hanya bisa diikuti yang pertama oleh, kemarin sudah kita bahas, adjective. The second one, yes, tadi suaranya noun. The third one, yang ketiga, adverb. Very good. Adverb di sini bisa 2, saya bagi jadi adverb of place, keterangan tempat, ya. Dan second one, adverb of time, ya, keterangan waktu. Kemudian the fourth one, yang keempat, verb ing. Yes, verb ing harus diikuti oleh ada auxiliary be, ya, yang sebelumnya mengikuti ini, dan yang terakhir ada verb 3 atau kalimat pasif. Nah, oke, contoh yang pertama adjective. Nah, saya lapar. I'm hungry. Karena hungry ini adalah kata sifat, jadi kita butuh auxiliary, ya. Kita butuh auxiliary untuk menyatakan I am hungry. Tidak bisa I hungry, tidak bisa ya. Yang benar adalah I am hungry. Kenapa hungry? Kenapa pakai auxiliary? Ya, kita butuh auxiliary ketika menggunakan kata sifat. Ya, sifatnya tadi lapar, apalagi
haus, apalagi lelah. Nah, itu sifat semuanya ya. Kemudian cantik, jelek, itu ada semua kata sifat. Yes, saya haus. I'm thirsty. Selesai, satu untuk adjective. Nah, kemudian kalau yang kedua, kata benda. Noun, what is noun? Apa ini kata benda? Yang berhubungan dengan benda ya, atau occupation, pekerjaan. Ada sister, apalagi? Ada sister, apalagi? Chair, apalagi? Doctor. Kalau chair itu memang benda, murni benda. Nah, kalau yang occupation tadi, yang semua kata yang berhubungan dengan pekerjaan. Student, apalagi? Nurse. Gimana? Policeman, policewoman, doctor, soldier, apalagi? Carpenter, sailor. Nah, itu semua ada pekerjaan. Ya, jadi kamu bisa gunakan auxiliary di sini. Saya adalah seorang guru. I am a teacher. Nah, butuh kata auxiliary di sini. Ya, kita butuh auxiliary verb atau auxiliary be. I am. Karena ngomongkan kata benda. Teacher itu guru adalah kata benda, doctor juga kata benda. Ibu saya adalah seorang ibu rumah tangga. My mother is a housewife. Housewife adalah itu ibu rumah tangga, ngomongkan kata benda. Kita butuh yang nama auxiliary. Nggak bisa my mother a housewife. Tidak bisa ya. Karena kurang. Apa itu yang kurang? Auxiliary be-nya. Yes, my mother is. Kata ibu saya adalah singular person, pakai is. Sekarang adverb. Saya bagi menjadi dua, adverb of place dan adverb of time. Adverb of place itu ya berhubungan dengan tempat. Ya, bisa di kelas, in the class, at home, di rumah, ya, in the hospital, in the mosque, in the church, dan seterusnya. Yang berhubungan dengan tempat, di sini, di sana, gitu ya. Di depan rumah, in front of my house. Di belakang rumah, behind of my house, gitu ya. Jadi semua itu adalah tempat, kita gunakan itu juga. Kita butuh yang namanya auxiliary. Contoh misalnya, hari ini saya berada di kampus. Today I'm in campus. Ya, mungkin besok ya saya akan berada di rumah teman saya. Maybe tomorrow saya akan berada. Berarti kita gunakan tuh akan ya. Will tambahin berada itu be, karena ngomongkan tempat. I will be at my friend's house. I'm going to be at my friend's house. Boleh juga kalau gunakan pakai I'm going, kayak itu. Jadi yang penting kita pakai ada be-nya sebelum kata adverb of place ya. Kemudian ada adverb of time, berhubungan dengan waktu. Bisa hari ini, today, besok, tomorrow, atau waktu lah ya. Jam 1, jam 2, at 7 o'clock, jam 7, jam 8, jam 9.30, 9:30, at 12 o'clock. Ya, itu semua berhubungan dengan waktu. Sekarang jam 9.30, what is in English? 9.30. 9:30. It is 9:30 ya. Jadi ada auxiliary di situ. Apa? Is. It is now 9:30. Sekarang hari Rabu. Today is Wednesday. Anggap saja ini Rabu ya. Atau yang sebenarnya hari ini hari Jumat. Today is Friday. Yes, today is Friday ya, benar. Friday itu adalah kata keterangan waktu. Ya, kita gunakan auxiliary. We need auxiliary is. Ketepatan hari ini adalah present ya. Today is Friday. Kemarin hari Kamis. Yesterday was Thursday or Tuesday. Thursday or Tuesday? Thursday, Kamis. Selasa, Tuesday. Thursday and Tuesday. Thursday means Kamis, Tuesday, Selasa. Itu ingatnya ya. Tuesday, Selasa, Thursday itu Kamis. Sudah, adverb of time juga sudah, adverb of place juga sudah. Sekarang verb ing yang artinya nanti sedang. Iya, kami sedang bermain. We are playing. Kami sedang belajar. We are studying. Nah, ada auxiliary be di situ. Is, am, atau are kalau konteksnya present. Nah, sekarang passive. Bentuk ketiga, di mana semua kata kerjanya dalam bentuk ketiga. Go become gone, ya. Makan eat become eat. Langsung di sini. Ada yang mudahnya bertanya tentang auxiliary be? Don't decide. Raise your hand if you want to ask me question. Oke, start fokus ke berikutnya.
Nah, sekarang sudah contoh-contohnya di sini sudah ya. Nah, ini tadi yang adjective, diikut oleh noun, adverb, verb ing, dan bentuk ketiga verb passive. Ini sudah kita jelaskan tadi saya sudah jelasin. Kita fokus ke berikutnya ke auxiliary do. Auxiliary do itu ada dua juga, dalam bentuk present atau dalam bentuk past. Dalam bentuk present ada do dan does. Dalam bentuk past did. Hanya satu saja, did. Semua subjek pakai did. Siapa saja subjek yang pakai do? I, you, we, they. Jadi they use do. Kemudian sedangkan personal person she, he, it pakai does. Itu saja ya. Kita muncul auxiliary do ini muncul ketika menggunakan kalimat negatif. Paham sampai sini? Dalam kalimat positif itu tidak ada auxiliary do. Ya, tidak ada auxiliary do seperti do not atau does not atau did, tidak ada muncul. Sedangkan dia muncul hanya di kalimat negatif dan kalimat question. Dalam kalimat negatif, ya, negative sentence or interrogative sentence atau kalimat tanya. Ya, seperti I don't do atau disingkat dengan do not, ya, don't, do not, doesn't, does. Oke. Kalau pas dia didn't, semuanya pakai kalimatnya didn't atau did not. Nah, itu oleh kata kerja. Saya tidak tidur tadi malam. Yes, I didn't sleep last night. Konteksnya lampau, jadi kita gunakan did. Kalau kalimat tanya, apakah kamu paham? Yes, do you understand? Apakah kamu mengerjakan latihan ini tadi malam? Did you what? Mengerjakan. Did you do this exercise last night? Ya, konteksnya adalah lampau, jadi kita gunakan kalimatnya did atau katanya did dalam kalimat tanya di awal ya. Did you do, did you go, did you come, semua pakai did ya. Kemudian kalau do dan does itu kalau bertanya, misalnya apakah kamu sarapan pagi ini? Ada sih, apakah kamu sarapan pagi ini? Do you have breakfast? Ya, do you have breakfast today? Ya, gitu ya. Jadi kalau do dan does itu konteksnya adalah present. Clear, jelas? Oke, it's very good. Sudah auxiliary do. Berikutnya, nah ini kalau yang bentuk negatifnya tadi sudah. Kalau bentuk ini negatif, ini interrogative form dalam bentuk kalimat tanya, di mana auxiliary-nya pindah ke depan. Did you, do you, does she, does he, dan seterusnya ya. Dan berikutnya adalah auxiliary have. Nah, auxiliary have itu sama, ada bentuk present dan ada bentuk past. Di mana bentuk present have dan has yang dibutuhkan. I have, you have, we have, they have. Nah, itu semua pakai have. Sedangkan she, he, it pakai has. Nah, untuk dalam bentuk past, semua subject, all the subject use have. Semua subjeknya gunakan kata had. I had, you had, we had, they had, she, he, it had. Gitu ya, semua pakai had kalau dalam bentuk past. Nah, ini dia sudah. Dalam bentuk presentnya, I have walked, he have walked, ya, she, he, it. Nah, sini ada it juga, has walked. Nah, sedangkan kalau past pakai had. Oke ya, paham ya, semua pakai had. Kalau saya sudah mengatakan kepadamu kemarin, saya sudah mengatakan kepadamu kemarin. I had told you yesterday. Konteksnya yesterday lampau, jadi kita gunakan auxiliary had. Nah, kita butuhkan had di sini. I had told you. Jadi tell, told. Kita gunakan kalau kalimat present perfect diikuti have dan has bentuk ketiga. Paham sampai sini? Ya, jelas ya untuk auxiliary had, is very clear. Nah, ini sudah dalam bentuk negatifnya, tinggal namakan not saja atau disingkat dengan haven't. Ya, had not, hadn't. Oke. Yes. Saya belum mengatakan kepadamu kemarin I had not atau I hadn't told you last week. Tinggal namakan not saja. Dan yang terakhir, ini dia interrogative, kalimat tanyanya have dan has pindah ke depan. Kalimat have, had, kemudian has itu di awal kalimat, ya. Had you, had she, had they, apakah mereka sudah, apakah saya sudah, apakah kamu sudah, dan semua kalimatnya adalah katanya sudah, ya. Have dan has itu artinya sudah, tapi konteksnya berbeda. Sudah hari ini dengan sudah yang kemarin. Oke?
itu dia untuk interrogative form. Nah, sedangkan yang model auxiliary ada afirmatif, ada yang negatif. Kalau afirmatif ini dalam bentuk positifnya, ya ada can, bentuk afirmatifnya, negatifnya berubah jadi cannot. Oke, paham? Cannot itu bukan dipisah, ya. Cannot itu digabung penulisannya, jadi seperti itu. Ya, bukan can kemudian not, bukan, itu is wrong form, itu yang bentuk yang salah. Sedangkan kalau yang benar adalah cannot digabung. Could, negatifnya berubah jadi could not or couldn't. Singkatannya disingkat jadi contracted formnya adalah couldn't. Kemudian ada may not, tidak ada bentuk singkatnya ya kalau may not. Kemudian might, jadi might not, atau might juga ada tapi jarang sekali. Nah, sedangkan ought to, ini ought not to, organ to sama kalau disingkat ya, ada organ to. Shall atau dalam bentuk singkatnya seperti ini, kalau ada kalimat seperti she diikuti oleh ini, nah itu berarti she will, atau we diikuti gini, berarti ini adalah we shall or we will, gitu ya. Itu bentuk singkatan dari will tadi ya. Kemudian should, shouldn't, atau should not dalam bentuk negatifnya. Sedangkan would, ya kalau would ada seperti ini, we, berarti ini we would. Ada kemungkinan bisa juga we had. Konteksnya seperti itu ya. Lihat di depannya. Kalau diikuti bentuk ketiga berarti ini we had. Paham? Tapi kalau setelah dibentuk pada had diikuti bentuk pertama, berarti ini we would. Itu saja. Ingat, sama-sama apostrofi d diikuti koma d, berarti ada dua. Kalau nggak would, ya had. Tapi konteks di depannya yang mengikuti apa? Kalau bentuk ketiga berarti had. Tapi kalau verb one berarti would. Ya, oke. Saya rasa itu saja. I think that's for my explanation. Dari seluruhnya, dari penjelasan dari auxiliary be, do, have, dan model auxiliary, ada yang mau ditanyakan? Jelas? Semuanya jelas? Atau satu orang saja yang bertanya untuk mewakili teman-teman semuanya? Satu orang saja. Kira-kira siapa yang mau bertanya? Do you want ask question? Arju, ya Arju sepertinya mau bertanya. Ya. Oke, Arju, tanya saja. Ask something about the auxiliary have or do or Have. 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 Yes. Is it can we reply to singular person? Singular person? Yes. Singular person in present or past? Yes, past. In the past. So all subject in the past we can use had, ya, dimana semua dalam kata kerja subjek ya dalam bentuk past pakai gunakan kata auxiliary had. Paham ya? I had, you had, we had, they had, ya, and she, he, it. Yang ketiga tunggal kita gunakan had. Jelas ya sampai sini? Nah, biasanya kalau auxiliary had ini diikuti oleh bentuk ketiga setelahnya. Ya, bisa saja gone, atau bisa saja drunk, atau bisa saja eaten, dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Is it very clear? Saya rasa jelas. If you don't have any question anymore, ya, I think that's all enough. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Thank you for your coming and thank you for attention today. We'll meet in the next meeting. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. And finally, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good. Give applause for us semuanya.